Bisa saja nanti terjadi robekan jalan lahir ataupun vaginanya bisa robek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kehamilan sudah 9 bulan, ya pasti tinggal nunggu waktu persalinannya saja ya. Tinggal nunggu bayi keluar. Ya kalau seandainya tidak ada masalah, kehamilannya sehat, nggak ada penyulit, ya pasti bunda di rumah maunya lahiran secara normal. Ya lahiran normal ini walaupun kondisi yang alami, ya tapi tetap juga ya sulit juga. Karena kadang ada tindakan-tindakan yang dilakukan agar persalinan bisa berjalan dengan baik. Ya misalkan episiotomi. Ya ataupun orang bilangnya vaginanya digunting sedikit ya untuk memudahkan jalan lahir ataupun bayi keluar. Kondisi gunting vagina ini ya nggak setiap persalinan ataupun nggak setiap orang dilakukan. Ya ada kondisi-kondisi tertentu yang memang harus dilakukan gunting vagina. Nah kalau seandainya ya tidak dilakukan gunting vagina ataupun episiotomi, ya bisa saja nanti terjadi robekan jalan lahir ataupun vaginanya bisa robek. Nah kondisi ini ya umum terjadi. Nah ini tidak perlu dikhawatirkan, tapi ya tergantung ya. Kalau robekannya misalkan grade 1, grade 2 ya aman-aman saja. Tapi kalau grade 3 ataupun sampai ya robeknya sampai ke anus ya tentu perlu tindakan ya penjahitan yang lebih lagi dibandingkan dengan grade 1 ataupun grade 2. Saya kasih tip agar vagina tidak robek saat melahirkan normal. Vagina robek ya itu bukan karena dirobek, ya itu terjadi ketika kepala bayi itu turun ataupun bayi ya saat masuk jalan lahir ya mau keluar ataupun saat keluar ya itu bisa merobek vagina, tapi harapannya robekannya kecil. Ya jadi memang ada tip ya supaya tidak episiotomi ataupun tidak vaginanya robeknya besar. Nah yang pertama itu persiapkan tubuh terlebih dahulu. Persiapan ini ya tentu dilakukan dari jauh-jauh hari, nggak mungkin ya 2 hari mau melahirkan ataupun sudah dekat nih baru persiapan, ya nggak, dari jauh-jauh hari persiapan fisik maupun persiapan mental. Ya persiapan fisiknya apa? Teman-teman bisa olahraga secara teratur. Olahraganya jangan berat-berat, olahraga ibu hamil saja. Nah ini supaya sirkulasi teman-teman lancar, ya elastisitas kulit, ataupun teman-teman bisa juga senam kegel supaya otot-otot panggulnya kuat, ya otot-otot panggulnya baik. Kemudian saat melahirkan nanti ya bisa lancar. Nah, ataupun teman-teman bisa ikut senam ibu hamil, ya kan ada nih ya senam-senam ibu hamil, baik senam online ya ataupun senam-senam di tempat khusus senam ya, ataupun di puskesmas biasanya ada senam ibu hamil. Nah kemudian teman-teman ya persiapan dari jauh harinya harus nutrisinya juga dipenuhi ya, baik karbohidrat kompleks, baik protein ya, baik vitamin dan mineral maupun lemak sehat. Nah ini penting. Yang kedua, pijat perineum. Pijat perineum ini dilakukan ya saat hamil ya, dilakukan pijat perineum. Ini adalah posisi di mana antara vagina dan anus ya, di tengah-tengahnya. Nah, ini dipijat ya. Ini untuk mengurangi resiko robekan vagina. Pijat perineum ini juga akan menambah kepercayaan teman-teman, mental teman-teman ya. Jadi saat persalinan teman-teman akan lebih siap. Nah, ini juga mengurangi resiko teman-teman nanti dilakukan gunting vagina ataupun episiotomi. 3. Perhatikan posisi melahirkan. Posisi melahirkan ini nggak bisa seenak sendiri. Ya nggak bisa suka-suka sendiri. Ya memang melahirkan itu pasti sakit ya, tapi posisinya harus benar. Posisi yang benar bagaimana? Nah biasanya nanti ya teman-teman saat mau melahirkan nanti diinstruksikan oleh dokter ataupun bidannya. Ya teman-teman harus mengikuti ya posisi yang benar itu seperti apa. Yaitu kan kakinya diangkat ke atas ya, tangannya juga memposisikan bagian kaki, bagian paha ya. Nah kemudian nanti teman-teman jangan setelah diinstruksikan oleh bidan ataupun dokter
ya teman-teman malah ke posisi yang lain lagi. Jangan ya, posisinya harus posisi yang nyaman, kemudian harus posisi yang benar supaya persalinannya lancar, ya, mengurangi robekan jalan lahir, mengurangi, ya, dilakukan tindakan episiotomi. Keempat, atur napas dan atur mengejan. Sebelum teman-teman mengejan untuk mendorong bayi, ya teman-teman harus mengatur napasnya dengan benar. Jangan napasnya cepat-cepat, pendek-pendek gitu ya. Harus napasnya bagus-bagus, ya, ikuti instruksi bidannya, ikuti instruksi dokternya. Ya, tarik napas dalam-dalam, ya, keluarkan lewat mulut, tarik napas dalam-dalam, keluarkan lewat mulut. Nah, kemudian baru nanti kalau dokter sudah memberikan informasi, misalkan saat merasakan tekanan yang kuat, itu langsung ngejan gitu ya. Nah, itu ikuti, jangan nanti baru rasa mulus dikit ngejan itu nggak boleh ya. Pokoknya nanti ikuti instruksi dokter ataupun bidan saat proses persalinan. Jadi nanti ada waktunya ya, kapan harus menarik nafas, kapan harus atur nafas, kapan harus mengejan. Nanti akan diinformasikan oleh bidan dan dokternya lebih jelas ya saat proses persalinan. Nah, itu harus diikuti benar-benar ya, jangan sampai nanti teman-teman ya terasa dikit langsung ngejan, terasa dikit langsung ngejan. Nah, kalau teman-teman ya belum waktunya ngejan malah mengejan, nah ini resiko vagina robek. Ya, resiko nanti kepala bayinya jadi panjang ya, kepala bayinya jadi kaput. Nah, ini kepala bayinya kan ada yang panjang ya. Nah, seperti gambar ini. Nah, ini kondisi ya ketika teman-teman mengejannya nggak bagus. Kemudian kalau napasnya asal-asalan, ini juga akan mengurangi pasokan oksigen ke tubuh bayi. Nah, karena kan bayi masih melalui plasenta. Kemudian ya kalau proses mengejan nggak benar juga, ini nanti vaginanya bisa bengkak. Ya, jalan lahirnya bisa bengkak, malah bayi nggak bisa lewat nanti, nggak bisa turun. Yang kelima, gunakan kompres air hangat. Nah, kondisi ini waktu persalinan bukan ya, kondisi ini waktu mau persalinan, kompres air hangat di bagian vagina teman-teman ya, supaya sirkulasi lebih lancar ya, peredaran darah lebih lancar. Ingat ya, air hangat pakai anduk saja diperas ya, ini bisa dilakukan. Kompres air hangat dilakukan ketika bayi memang sudah turun ke panggul ya. Nah, jadi ketika mau dekat-dekat persalinan, dekat-dekat melahirkan ya, ini boleh dilakukan. Jadi mengurangi vagina robek dan juga ini akan membuat ya otot itu lebih rileks ya, jadi saat melahirkan itu lebih nyaman. Nah, teman-teman, ya itu tadi tip ya untuk mengurangi resiko vagina robek ataupun dilakukan gunting vagina. Ya, jika ada tambahan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.